Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Kami no Mijo Shiru Sekai. Anime ini seperti biasa akan dijadikan 3 part. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak yang gila sama game galge. Hari-harinya di sekolah cuma game yang dia mainkan. Belajarnya kagak sama sekali. Dia Katsuragi Keima. Dia sangat menyukai cewek. Tak lama datang seorang cewek berrambut pendek yang menyuruh Katsuragi piket sendirian. Karena dia mau latihan lari buat lomba nanti. Katsuragi kagak bisa nolak. Tidak ada pilihan. Dia piket sendiri. Namun tak lama dia main game lagi. Kini banyak pesan yang masuk ke dia. Secara dia Otoshigami atau dewa game. Namun setelah ia membalas semua, ada satu pesan yang mana karena Katsuragi bisa meluluhkan hati perempuan di game, jadinya di pesan itu menantang si Katsuragi meluluhkan hati cewek yang dia sarankan. Karena Otoshigami gak boleh nolak, dia terima tantangan tersebut. Seketika awan menjadi hitam dan muncul petir disertai ledakan. Dan juga satu cewek cantik turun dari langit membawa selendang dan sapu. Cewek itu berterima kasih karena udah menerima perjanjian mereka dan mengajak untuk menangkap jiwa yang hilang. Pas di kelas, cewek itu memperkenalkan diri kalau dia Elsie. Dia iblis yang bertugas menangkap jiwa yang lepas dari neraka. Lantas Katsuragi memilih buat pulang. Cuma Elsie menyuruhnya untuk hati-hati. Bisa-bisa lehernya putus karena sebelumnya dia udah menandatangani persetujuan. Si Katsuragi baru ingat dengan pesan itu. Lalu jepitan Elsie berbunyi. Tanda jiwa yang menghilang itu ada di sekitar dia. Pas dia lihat ternyata ada di si cewek rambut pendek tadi atau Ayumi namanya. Yang harus dilakukan Katsuragi adalah meluluhkan hatinya supaya dia bisa jatuh cinta sama si Katsuragi. Lantas dia kagak bisa melakukannya karena sebelumnya pun dia belum pernah berbuat kayak gitu. Elsie menangis, katanya kalau tidak dipenuhi mereka berdua akan kehilangan nyawanya. Lalu Katsuragi mencoba melihat situasi. Menurut pandangannya pelari serius seperti itu harus ada persyaratannya. Salah satunya mengikat rambut. Si Katsuragi mau pergi tapi Ayumi mengikat rambutnya. Berarti dia serius, cuma Katsuragi belum puas. Dia pengen pelari itu harusnya pakai celana pendek. Dikabulkanlah sama Elsie. Lalu si Katsuragi mencoba menyemangati si Ayumi. Cuma dia kena tendang. Sampai beberapa hari si Ayumi kagak luluh-luluh juga. Sampai dia udah mau putus asa karena sangat beda sama di game yang sering ia mainkan. Tak lama ketika Ayumi lagi latihan muncul kakak kelas songong. Ayumi dimarahin karena berlatih sebelum kakak kelasnya latihan. Alhasil dia dihukum keliling 30 putaran. Sampai sore hari, si Katsuragi pun udah kagak ada di sana. Keesokannya Katsuragi menyemangatinya lagi karena besok adalah lombanya. Tapi si Ayumi tiba-tiba menabrak dan terjatuh. Akibatnya kakinya terkilir. Elsie sudah pasrah karena kagak ada harapan. Tapi Katsuragi bilang kalau setelah ini adalah endingnya. Malamnya mereka ketemuan. Di situ secara tiba-tiba si Katsuragi ngomong kalau si Ayumi sebenarnya tidak terkilir. Melihat terakhir dia latihan, dia tidak mengikat rambutnya. Dan jatuh itu pun sudah ia rencanakan. Dia terpaksa seperti itu karena dia kagak sengaja terpilih pas dia larinya kenceng. Jadinya dia diikut sertakan lomba. Katsuragi menyuruhnya untuk berlari semampu dia. Lalu dia sedikit merayu sampai Ayumi enak melemparinya dengan buah yang Katsuragi berikan. Di bawah buah itu terdapat sebuah sepatu. Setelah itu dia semangat kembali untuk perlombaan besok dan tidak sengaja mengkisi si Katsuragi. Terus keluarlah jiwa itu. Elsie langsung memasukkannya ke dalam toples. Esoknya dia berhasil juara 1 dan dapat apresiasi penghargaan dari kakak kelasnya. Setelah kejadian itu, Ayumi tidak mengingat kejadian kemarin. Tak lama si Elsie tiba-tiba masuk dan ngaku-ngaku jadi adiknya Katsuragi. Elsie langsung jadi pusat perhatian. Karena ada yang merendahkan si Katsuragi, Elsie akan memperlihatkan kalau Katsuragi bakalan dideketin oleh banyak cewek. Setelah pulang, Katsuragi masih belum menerima si Elsie sebagai adiknya. Namun tak lama, emaknya Katsuragi ada di situ. Alhasil Elsie dibawa ke rumah.
Di situ Elsie mengaku kalau dia dari anak bapak yang tidak sah sama ibunya Elsie. Lantas mereka berdua auto terkejut dan emaknya langsung menelpon suaminya. Karena udah gituan kagak ketahuan, ampe tidak boleh pulang ke rumah. Dan si Elsie berhasil diterima oleh emaknya Katsuragi. Tapi Katsuragi tetap aja kagak mau nerima. Jadi seorang adik itu harus ada 3 persyaratan. Yang pertama itu harus ada hubungan darah. Yang kedua ada memori di hidupnya tentang keluarga. Yang ketiga pastinya berbuat baik. Alhasil si Elsie menggigit jari si Katsuragi biar ada hubungan darahnya. Lantas Katsuragi langsung pulang. Setelah di rumah, Elsie masak buat dia. Katsuragi dipaksa makan ampe diikat kayak gitu. Makannya juga macam apa pula ya kan, ikannya masih hidup tapi sama dia tetap dibeleweken. Katanya lumayan cenah. Dan juga rumah si Katsuragi jadi bersih berkat si Elsie. Kata dia udah jadi tukang bersih-bersih selama 300 tahun. Ketika dia mau nunjukin betapa hebatnya sapunya malah jadi bencana. Oi. Dan tiba-tiba juga perut dia sakit. Lalu si Katsuragi pergi mandi. Dia berpikir kalau Elsie udah mulai memenuhi syarat yang dia omongin tadi. Tak lama lampunya tiba-tiba mati dan si Elsie masuk ke bak tersebut. Katsuragi auto kaget dan langsung keluar. Elsie cuma mau menggosok punggungnya. Dia akan kekeh jadi adiknya Katsuragi. Karena dia pun punya kakak perempuan yang bener-bener iblis yang beda dengannya. Yang kerjanya bersih-bersih doang. Jadi ketika dia dapat tugas macam ini, dia begitu senang. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Katsuragi menerima si Elsie jadi adiknya. Secara dia pun harus bekerja sama buat menghilangkan roh-roh yang ada di sekitarnya. Baru mah mereka adem ayem. Si Elsie malah mencuci PSP kesayangan si Katsuragi. Keesokannya, pas jam pelajaran, si Elsie menulis sesuatu, lalu menyuruh teman di sampingnya membacanya. Yang ternyata isinya itu buat si Katsuragi yang memintanya buat ketemuan dan melupakan hal yang di kamar mandi semalam. Lantas teman yang lainnya heboh mendengar itu. Setelah istirahat mereka ketemu dan di situ banyak murid yang ngantri buat beli roti. Karena makanan di kantin sekolah itu mahal-mahal. Si Elsie pun pengen mencobanya. Tak lama jepitan si Elsie berbunyi lagi. Tanda ada roh di situ. Terus datang cewek kuncir 2 yang digadang-gadang dia orang kaya. Dia langsung membeli semua roti tersebut. Roh itu ada di anak tersebut. Namanya Aoyama Mio. Kali ini akan susah meluluhkan hatinya. Tapi Katsuragi merasa kalau ini bakalan mudah. Intinya harus menembus dindingnya terlebih dahulu. Lalu Katsuragi mencoba mempraktekkan tembakan kepada si Elsie yang membuat dia baper dan salah tingkah. Karena kurang dia mencoba sampai beberapa kali karena Elsie terlalu baper. Keesokannya Katsuragi mencoba menembak secara langsung tapi dia malah babak belur. Lalu si Elsie mengikuti jalan ke rumahnya menggunakan selendangnya. Yang ternyata rumah dia itu di sebuah apartemen gitu. Supirnya meminta untuk berhenti pura-pura jadi orang kaya karena dia udah gak kaya dulu lagi. Pas bapaknya masih ada tapi dia masih kekeh. Uangnya habis dibeliin roti semua. Supir itu menyuruhnya untuk biasakan bawa uang recehan. Karena si sopir itu udah kagak kuat, akhirnya dia keluar dari pekerjaan itu dan memilih untuk jadi supir taksi lagi. Di situ Katsuragi ketahuan ngedengerin si Mio ngobrol, alhasil si Mio malu. Katsuragi mempunyai ide setelah kejadian tadi. Dia akan tetap mendekatinya dan menjaga rahasia si Mio. Jadi yang tahu cuma dia doang. Keesokannya Katsuragi menjemput si Mio menggunakan sepeda. Awalnya Mio kagak mau, cuma ketika sepeda itu dipakaikan gerobak, dia terpaksa ikut daripada jalan dan juga rotinya pada jatuh. Katsuragi dari hari ke hari nganterin pakai sepeda, ampe gerobaknya makin hari makin besar, ampe jadi sebuah kereta. Katsuragi udah kecapean karena terlalu berat. Si Mio maksa ampe dia mau memecut si Katsuragi. Di situ dia bisa tertawa lepas, namun tak lama si Mio tiba-tiba kagak jadi sekolah. Si Elsie menyadari kalau si Mio harusnya mendoakan bapaknya yang udah meninggal. Nah, ini dia enggak. Terus si Katsuragi menemukan surat yang mana kayak undangan gitu.
Singkat cerita, sore hari si Mio nunggu si Katsuragi menjemput. Tak lama Katsuragi datang. Malamnya mereka datang ke acara yang ada di undangan kemarin. Mio sangat terkejut karena Katsuragi menunjukkan ketampanan. Lalu si Katsuragi belajar dansa sama si Mio. Namun tak lama datang bapak-bapak. Mereka menjelek-jelekan si Mio yang mana bapaknya udah meninggal. Jadinya anaknya kagak bisa sekaya dulu. Katsuragi langsung meminta Mio untuk melupakan ayahnya dan mulai mendoakannya. Mio masih nganggap kalau ayahnya masih ada sama dia. Mio kagak mau ayahnya benar-benar hilang. Katsuragi pengen si Mio bisa tertawa lepas seperti kemarin. Dia yang mendengar itu langsung menunjuk si Katsuragi. Berkat adanya Katsuragi, ayahnya benar-benar kagak ada lagi di dalam hidupnya. Makanya dari itu Katsuragi menginginkan si Mio menjalani cara hidupnya sendiri untuk sekarang dan seterusnya. Lalu dia mengkise dan keluarlah rohnya. Elsie langsung menghisap dan memasukkannya ke dalam toples. Keesokannya tanpa disadari si Mio mulai berubah. Dimulai dari gaya sepatu dan juga dia udah kagak gengsi lagi. Tapi sayangnya dia kehilangan ingatan itu. Singkat cerita, pagi hari ketika Katsuragi mau berangkat sekolah, dia memainkan PSP. Dimulai dari rumah sampai sekolahan, PSP tersebut kagak dilepas. Bahkan sampai beberapa pelajaran sampai dia dimarahi pun dia tetap fokus ke dalam game tersebut. Selepas istirahat tiba-tiba tuh orang nangis karena gamenya susah dimainkan. Yang mana gamenya bolak-balik terus. Katsuragi pun udah frustasi. Katanya terdapat bug di game tersebut. Sampai orang-orang pun menyerah memainkannya. Tapi si Katsuragi kagak akan nyerah begitu saja. Dia akan terus mencoba. Dia meminta bantuan kepada si Elsie untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah dicoba, mulai muncul bug-bug tidak jelas. Elsie udah pengen pulang, tapi Katsuragi masih membutuhkan dia. Setelah si Elsie udah bener-bener kagak kuat, dia ngambil minum dulu. Pas balik lagi, terlihat Katsuragi sangat serius. Singkat cerita, Katsuragi memainkan sampai malam hari. Gamenya di situ-situ terus. Dia sama sekali belum menyerah dan berambisi bakalan mencari tahu endingnya. Elsie menyarankan untuk komplain ke yang buat. Cuma sayangnya produsernya udah bangkrut karena udah kagak ada yang main lagi. Kecuali si Katsuragi. Makanya dia sebagai dewa main game harus bisa mengetahui endingnya. Setelah ia memainkan kembali, akhirnya dia berhasil menemukan endingnya. Cuma tidak seperti yang dia inginkan. Endingnya hancur kagak jelas banget. Lantas si Katsuragi frustasi dan marah-marah lagi. Endingnya tidak sesuai, tapi dia mau terus mencari tahu lebih dalam lagi di game tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.